Halo sobat anime, push lagi dah Feng Hao. Langsung aja lah, gasken lah Feng Hao-nya. Masih banyak cuy, ini baru di chapter 100-an. Masih ada 300 chapter lagi sampai mentoknya. Waduh, yang gue lihat masih upload sih di chapter 400-an nih. Dan ini masih di chapter 100-an. Jadi ya udahlah, masih panjang. Ya udah langsung aja gasken. Mereview sedikit dari part sebelumnya, Feng Hao yang saat ini bertemu dengan seorang gadis alkemis di area hutan monster. Di sini Feng Hao dia tidak tahu kalau ternyata gadis yang ada bersamanya ini adalah seorang saintis yang berasal dari kuil Shadow, tempat di mana racun api itu berasal. Maka dari itulah di sini Feng Hao dia masih dapat tenang pergi bersama dengan gadis ini. Di mana gadis itu dia memperkenalkan diri sebagai King Wu. Aku King Wu yang berasal dari kerajaan Xianyun. Dan ayahku dia merupakan seorang bangsawan Duke yang telah diracuni. Jadi aku harus memasuki area pegunungan untuk dapat mencari herbal. Mendengar hal itu membuat Feng Hao dia bertanya, racun? Jadi dia terkena racun. Racun jenis apa? Tanya dari Feng Hao. Entahlah, aku juga tidak tahu. Sambut dari Nona imut ini. Ketua guild dia mengatakan kalau ini adalah racun tipe fire. Racun yang tidak diketahui dan tidak dapat disembuhkan. Dia hanya dapat menekan penyebarannya menggunakan tanaman herbal tipe es. Mendengar hal itu, di sini Feng Hao dia ternotis dan juga teringat kalau sepertinya racun itu sama dengan racun yang diderita oleh Pak Tua Hua dan juga Martial Yun. Sepertinya Kuil Shadow mereka benar-benar telah menyusup ke banyak tempat. Jauh lebih luas dari apa yang aku bayangkan, pikir dari Feng Hao. Namun di sini Nona King Wu inilah yang terlalu terburu-buru. Dia berujar, Feng Hao, apakah kau bisa menyembuhkan racun aneh itu? Mendengar permintaan aneh itu, Feng Hao dia tidak langsung menjawabnya karena memang Feng Hao diam curiga. Aku tidak mengatakan kalau aku bisa menyembuhkannya loh. Aku cuma pernah mendengarnya saja, ucap dari Feng Hao. Karena memang di sini Feng Hao dia tahu, ya, aku pernah menyembuhkan Master Hua dan juga Martial Yun. Dan berita itu jelas pasti telah menarik perhatian dari kuil Shadow. Dan aku takut kalau mereka akan mengejarku setelah mereka mendengar kalau aku dapat menyembuhkan racun itu, pikir dari Feng Hao. Namun di sini Nona King Wu inilah atau bisa kita sebut sebagai saintis kuil racun. Di sini dia terlihat terburu-buru dan itu membuatnya berujar, Feng Hao, kau pasti tahu kan cara menghilangkan racun itu, ya kan? Aku mohon Feng Hao, kau harus membantu menyelamatkan ayahku, paksa dari Nona imut itu. Tapi di sini Feng Hao dia berujar, maaf, sepertinya kau salah paham Nona. Namun begitu Nona King Wu dia berujar kalau dia bersedia untuk membayar puluhan martial core. Mata Feng Hao langsung berubah. Menyelamatkan nyawa seseorang, ya itu adalah hal yang paling penting. Dan itu lebih penting dari apapun yang ada di dunia ini. Baiklah, aku akan mencoba untuk menyembuhkannya, ujar dari Feng Hao yang langsung berubah setelah dia mendengar ada bayaran sebanyak puluhan martial core sebagai bayarannya. Sedangkan di dalam hati, ya kalian tahu kan kalau aku ya orang miskin dan ya kalian tahu kan ya sepertinya aku memang gak punya harga diri. Aku sangat miskin, ujar dari Feng Hao. Namun di sini master kecil dia berujar, oi bocah, sepertinya gadis kecil ini dia tidak seperti yang kau pikirkan loh. Sebaiknya kau berhati-hatilah. Tapi di sini Feng Hao dia berujar, siapa yang peduli master? Aku akan langsung kabur setelah aku mendapatkan martial core itu. Maka dari itulah, ayo kita segera pergi Nona. Kita tidak bisa membuang-buang waktu lagi, ujar dari Feng Hao. Dan benar saja, kini 3 hari kemudian mereka pun tiba di sebuah kota. Kita telah sampai. Kita saat ini ada di kota perbatasan dengan kerajaan Xianyun. Dan kita akan tiba di wilayah tengah setelah mengelilingi gunung api itu. Mendengar hal itu, di sini Feng Hao dia pun langsung ternotis dan itu membuatnya berujar, master kecil, bangunlah, ada inti kristal di tempat ini. Ada eksotis loh di tempat ini, master, bangunlah. Aku dapat merasakannya bocah. Kau jangan memaksaku untuk bangun. Ya, aku dapat merasakannya. Dan ini, ya,
Sepertinya ini adalah tipe api, ujar dari master kecil. Dan memang karena Feng Hao ingin mendapatkan eksotis, membuatnya berujar, Nona Wu, kita akan menetap di tempat ini untuk sementara waktu dulu. Mendengar hal itu membuat saintis ini dia sedikit ragu. Kenapa? Tanya dari gadis ini. Sedangkan di dalam hati, hei, apakah dia telah tahu identitas asliku? Tidak, itu tidaklah mungkin. Aku telah bersikap sangat hati-hati. Namun melihat gadis ini yang terlihat sedikit bingung membuat Feng Hao dia berujar, Nona, jangan khawatir, aku akan mengurus ayahmu seperti janjiku itu. Dan kau tidak perlu khawatir, kau bisa pergilah duluan dan aku akan mengunjungimu setelah urusanku di tempat ini telah usai, ujar dari Feng Hao. Namun di sini gadis itu dia tidak mau pergi begitu saja dan dia memutuskan untuk tetap bersama dengan Feng Hao di kota ini saja. Dan di kota inilah Feng Hao dia pun berjalan menelusuri kota ini dan dia melihat ada sebuah gunung api aktif. Dan melihat Feng Hao yang sepertinya ingin menetap di kota ini membuat gadis dia bertanya, Feng Hao, apakah ini adalah tujuan utamamu ada di kota ini? Tanya dari Nona Wu itu. Ya, kau benar, sambut dari Feng Hao. Di sini Nona Wu dia bertanya, Feng Hao, apakah kau pernah berpikir kenapa api yang ada di gunung ini dapat bertahan selama berabad-abad? Ya, sesuai dengan dugaanmu, itu semua terjadi karena adanya eksotis yang terkubur di dalamnya. Tapi apakah kau tahu kenapa sampai hari ini eksotis itu masih ada di tempatnya? Kenapa ya? Tanya dari Feng Hao. Ya, namun di sini sebelum menjawabnya, Nona Wu dia bertanya kembali, Feng Hao, apakah menurutmu orang-orang yang ada di tempat ini mereka datang ingin menemukan eksotis itu? Ya, tentu saja, sambut dari Feng Hao. Tidak Feng Hao, kau salah. Kebanyakan dari mereka adalah seorang turis yang hanya ingin melihat pemandangan saja. Dan beberapa dari lainnya, mereka adalah seorang seniman bela diri. Dan mereka yang memiliki atribut api, mereka memutuskan untuk berkultivasi di sekitaran gunung api ini. Dan dari mereka semua, tidak ada seorang pun yang berani memasuki area gunung. Mendengar hal itu membuat Feng Hao dia bertanya, memangnya kenapa? Ya, hal itu terjadi karena memang berabad-abad yang lalu ada sekelompok besar para kultivator mencoba untuk memasuki area gunung api ini untuk dapat mencari inti eksotis itu. Hanya saja pada akhirnya hanya ada beberapa orang saja yang dapat kembali hidup-hidup tanpa membawa eksotis itu. Dan mereka semua adalah kultivator yang ada di ranah virtual. Sini Nona Wu dia juga menjelaskan kalau setelah kejadian itulah masih ada beberapa kali percobaan dari pihak-pihak lainnya. Namun tetap tidak ada seorang pun yang berhasil selamat. Dan sejak saat itulah area gunung ini kini menjadi area tempat wisata doang. Namun di sini Feng Hao dia tidak peduli dan itu membuatnya harus membawa Nona Wu ini masuk ke dalam area gua, bukan untuk diewew, tapi dia meminta kepada Nona ini untuk menunggunya sejenak di tempat ini saja karena dia akan memasuki area gunung itu. Feng Hao, apakah kau benar-benar akan memaksa untuk masuk ke dalam sana? Apakah kau yakin? Yup, tenang saja, aku harus memasukinya, sambut dari Feng Hao. Melihat Feng Hao yang akan pergi, di sini gadis saintis ini dia berujar, hei, kenapa bocah ini rela mempertaruhkan nyawanya? Kenapa dia terlihat sangat percaya diri? Apakah dia memiliki sebuah warisan yang luar biasa? Saat ini, dia terlihat tidak memiliki atribut bawaan. Lantas, apa gunanya dia mendapatkan eksotis tipe api? Pikir dari saintis Wu itu. Dan karena dia tahu dia tidak dapat membiarkan Feng Hao mati dalam usahanya mendapatkan eksotis, membuat di sini dia mengeluarkan sesuatu dan membuatnya berujar, bocah itu, dia belum boleh mati dan kau harusnya tahu apa yang harus kau lakukan. Tapi aku juga ingin melihatnya apakah dia berhasil mendapatkannya sendiri. Maka dari itulah tugasmu adalah memastikan tidak ada seorang pun yang menghalangi jalannya. Baik saintis, sambut dari pria jubah hitam itu. Dan setelahnya dia pergi. Dan mari kita lihat keajaiban apa yang dapat kau lakukan kali ini, bocah, ujar dari saintis itu. Sedangkan di sisi lainnya saat ini Feng Hao sebelum dia memasuki area gunung berapi, dia berujar, Master, bahkan seorang kultivator ranah virtual saja mereka tidak bisa melewati tempat ini. Apakah kau yakin kalau aku dapat melakukannya? Tahu ya, kau memiliki sebuah saran, Master? Tentu saja, ini semua mudahnya. Kau hanya perlu membawa martial core saja. Master kecil meminta martial core membuat Feng Hao dia berujar,
Hei, Martial Core, aku hanya memiliki 7 biji lagi, Master. Dan kita tidak bisa menyia-nyiakannya begitu saja. Apakah tidak ada cara lain? Tanya dari Feng Hao yang memang tidak mau buang-buang Martial Core miliknya. Ada sih, hanya saja ya itu tergantung kemampuanmu juga. Apakah kau siap untuk menanggung rasa sakitnya? Ujar dari Master kecil. Yuk, tidak apa, sambut dari Feng Hao. Baiklah, kalau begitu, ku akan membuat kau tetap hidup di dalam sana. Tapi ya, kau juga harus menahan sedikit rasa sakit itu. Baik, selama itu tidak membuatku binasa, ya aku akan melakukannya, Master. Sambut dari Feng Hao. Oke. Sekarang gunakanlah Force Herbal sebelum kau pergi masuk ke dalam sana. Karena memang di dalam sana akan sedikit, ya, membuatmu menahan rasa sakit. Sambut dari Master kecil. Maka dari itulah kini Feng Hao dia pun memasuki area gunung berapi dan melihat Feng Hao yang masuk di sini. Mereka yang melihatnya menghujatnya karena tidak seharusnya seorang kultivator Rana Grandmaster melakukan hal gila ini. Karena memang virtual, ya, kultivator Rana virtual saja mereka semua koit. Apalagi seorang master, seorang Grandmaster, sambut dari mereka yang melihatnya. Sedangkan untuk Feng Hao, doi mah bodo amat. Masuk terus, terobos. Gak usah mundur, maju. Dan semakin dalam dia masuk, maka rasa panas itu semakin menjadi-jadi. Di sini Feng Hao dia juga mengakalinya sesuai dengan arahan dari master kecil. Feng Hao dia memakan herbal yang telah dia siapkan. Namun semakin dalam rasa panas itu semakin tidak karuan. Makin dalam ya, makin jadi. Lama-lama ini benar-benar terasa tidak lagi dapat ditahan oleh Feng Hao. Dan di saat itulah, di saat rasa panas tidak lagi dapat ditoleransi, di sini Feng Hao dia harus menggunakan Martial Core miliknya untuk dapat membangun sebuah barrier dan menggunakan Martial Core. Karena memang dengan bantuan dari Martial Core inilah dapat membantu Feng Hao bertahan dari rasa sakit dan membuat Feng Hao dapat melesat dengan sangat cepat ke area terdalam. Hingga 6 jam kemudian Feng Hao dia pun merasa kalau dirinya telah sangat dekat dengan puncak gunung. Namun di sini master kecil dia berujar, "Hei, aku tidak menduga kalau ternyata eksotis itu telah melahirkan Drought." Apa? Apa itu, Master? Apakah itu adalah monster tipe api? Aku ya pernah mendengarnya sih, tapi ya apa yang harus kita lakukan, Master? Aku hanya seorang kultivator Rana Grandmaster. Namun di sini melihat Feng Hao yang mulai panik, di sini master kecil dia berujar, "Cih, dasar bocah pengecut. Apa salahnya sih? Kenapa kau malah merengek ketakutan? Tenanglah. Semua monster elemen itu mereka memiliki essence core yang ada di dalamnya dan itu justru menguntungkan dirimu. Kau bisa membuat senjata tingkat roh tahu." Apa? Mendengar hal itu, Feng Hao dia pun yang awalnya ketakutan kini menjadi bersemangat. Senjata tingkat roh, wah gila. Bahkan sebagian besar kultivator saja, mereka tidak pernah dapat melihat senjata tingkat roh, pikir dari Feng Hao. Maka dari itulah kini dia menginginkan senjata tingkat roh yang membuat Feng Hao dia semakin semangat untuk masuk ke dalam lebih jauh lagi. Namun ketika Feng Hao masuk ke dalam area inti, Feng Hao dia begitu terkejut karena tiba-tiba saja muncul monster. Buset dah, monster apa itu? Jangan-jangan itu adalah monster tipe elemen, pikir dari Feng Hao. Dan untuk monster itu memang sangat mengerikan karena begitu dia melepaskan raungan yang saja dapat membakar segalanya, membakar area gunung semakin menjadi-jadi. Gila. Apakah ada seseorang yang telah memprovokasi monster itu? Ujar dari mereka yang ada di area terluar gunung berapi ini. Dan ledakan energi yang ada di dalam area terdalam pegunungan itu juga dapat dirasakan oleh Saintis Wu. Ini karena memang saat ini untuk Feng Hao, Feng Hao dia terhantam, terkena serangan yang membuat dirinya harus terhempas. Gila. Serangannya sungguh sangat luar biasa, gila. Barrier esku saja hampir tidak dapat menahannya. Namun di sini Feng Hao yang terhempas setelah dia menahan serangan gila itu, dia pun tidak membiarkannya begitu saja karena kini monster itu kembali melepaskan serangan. Dan untuk Feng Hao dia pun tahu kalau ini sangat berbahaya. Maka dari itulah dia harus mengorbankan kembali satu Martial Core miliknya untuk dapat lolos dari serangan monster elemen itu. Gila, Master.
Tolong, ujar dari Feng Hao yang sadar kalau ia tidak lagi mampu bertahan melawan monster elemen ini. Dan karena Feng Hao sudah tidak lagi mampu, di sini master kecil dirinya lah yang akan mengambil alih sisanya. Baiklah bocah. Tiba-tiba saja tubuh Feng Hao melepaskan aura gilanya. Aura dari master kecil yang sangat luar biasa kuat. Melihat aura dari master kecil yang begitu kuat, di sini monster elemen dia pun tidak mau kalah. Dia melepaskan aura bertarungnya juga. Namun di hadapan master kecil, monster elemen ini tidak lebih dari sekedar kucing. Anak kucing. Anak kucing kecil, kesinilah kau. Ujar dari master kecil yang membuat kini monster elemen itu tertangkap dengan sangat mudah. Namun setelahnya, terdengar suara jeritan yang sangat menggelegar hingga dapat membuat mereka semua yang ada di luar dapat mendengarnya. Di sini mereka menduga kalau suara itu berasal dari monster elemen dan sepertinya bocah yang baru saja naik itu, dia telah berhasil membuat monster elemen itu menderita. Dan melihat itu semua, mereka berpikir siapa bocah itu dan bagaimana bisa dia melakukannya. Karena memang saat ini master kecil dengan tubuh Feng Hao, dia dapat menggenggam monster elemen itu dengan sangat-sangat mudah. Bahkan semudah dia untuk dapat menghancurkannya. Ya, ternyata dari dalam tubuh monster itu menghasilkan essence core. Di sini masa kecil dia berujar, "Hei bocah, sekarang kau mendapatkan benda itu dan itu benda yang tidak buruk. Sekarang kau tinggal pergi untuk mencari logam yang sekiranya cukup bagus dan kau tinggal menyatukannya dan kau akan mendapatkan senjata roh tingkat menengah. Dan sisanya terserah kepada dirimu," ujar dari master kecil sebelum dia melepaskan kembali tubuh dari Feng Hao yang membuat Feng Hao nyungsep ketika master kecil melepaskan kendalinya. Sedangkan di area terluar, mereka semua yang ada di luar ini mereka tidak lagi dapat mendengarkan suara dari monster itu. Mereka berpikir bagaimana bisa seorang bocah yang baru saja masuk itu dia dapat mengalahkan monster elemen, monster yang tidak dapat dikalahkan oleh master tingkat virtual. Sedangkan anak yang baru masuk itu dia hanya ada di ranah Grand Master. Dan karena mereka penasaran, maka dari itulah mereka memutuskan untuk masuk dan memeriksanya. Dan benar saja ketika mereka memasuki area terdalam, mereka dapat melihat Feng Hao yang saat ini sedang tertatih-tatih dan merasakan aura dari Feng Hao yang hanya ada di ranah Grand Master membuat mereka ingin menghabisi dan mengambil semua yang dimiliki oleh Feng Hao. Dan untuk Feng Hao, dia pun sadar kalau ada banyak orang yang datang. Sepertinya mereka datang bukan untuk mengucapkan selamat kepada diriku dan sebaiknya aku harus bersikap sedikit keras. Karena Feng Hao dia tahu para kroco-kroco itu mereka pasti berniat buruk kepada dirinya. Sini Feng Hao yang tahu, dengan martial core aku bisa menghadapi mereka. Tapi jumlah martial core-ku tidaklah cukup untuk dapat menghabisi mereka semua. Gila, aku harus ngapain ini? Maka dari itulah di sini Feng Hao, dia menghabisi si botak kumis untuk memberikan sebuah efek psikologis kepada yang lainnya. Memberikan sebuah peringatan keras, jika berani macam-macam mereka semua pasti akan binasa. Dan apa yang dilakukan oleh Feng Hao memang berhasil membuat mereka berpikir ulang tentang mencoba untuk mengejarnya. Tapi setelah mereka melihat kondisi Feng Hao yang sepertinya tidak sedang baik-baik saja, membuat mereka kembali berpikir untuk menghabisi Feng Hao kembali. Namun ketika Feng Hao melewati bukit, ternyata ada seseorang yang berujar dari atas bukit. Dan tanpa basa-basi langsung menghabisi salah satu dari mereka yang mencoba untuk mengincar Feng Hao. Dan dia juga berujar, siapapun yang berani mendekati tempat ini, mereka akan langsung binasa. Dan selesailah cerita kita di sini dulu dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye, thank you. Gua mau pergi cuy. Wah, tuh ada acara. Sampai jumpa, bye, thank you.